Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari Prodi PG PAUD dengan NIM 18623.515. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas UAS kecerdasan emosional dengan materi mengenai cara membangun kecerdasan emosional di tempat kerja. Khususnya ketika menghadapi rekan kerja yang suka memancing emosi, suka mengadu kepada atasan, dan kurang menghargai hasil karya kita. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain dengan tepat. Di lingkungan kerja, kecerdasan emosional sangat penting karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan teknis. Cara kita mengendalikan emosi dan berinteraksi dengan orang lain juga menentukan keberhasilan dalam bekerja. Pertama, cara menghadapi teman yang suka memancing emosi. Dalam dunia kerja, terkadang ada rekan yang sengaja berbicara dengan nada menyindir, mencari kesalahan, atau mengajak berdebat, sehingga memancing emosi kita. Ketika menghadapi situasi seperti ini, kita perlu tetap tenang dan tidak langsung bereaksi. Langkah yang dapat kita lakukan adalah menarik napas sejenak, berpikir sebelum berbicara, dan menjawab dengan bahasa yang sopan. Fokuslah pada penyelesaian masalah, bukan pada perasaan ingin membalas. Dengan menjaga sikap profesional, kita menunjukkan bahwa emosi tidak mengendalikan tindakan kita. Sebagai contohnya adalah ketika seorang teman kita berkata, "Pekerjaanmu selalu lambat," kita dapat menjawab, "Terima kasih atas masukannya, saya akan berusaha menyelesaikan dengan lebih baik." Dengan respon seperti ini, mampu meredam konflik dan menjaga hubungan kerja agar tetap baik. Yang kedua yaitu cara menghadapi teman yang suka mengadu kepada atasan. Ada kalanya kita memiliki rekan kerja yang lebih memilih melaporkan kesalahan atau masalah kepada atasan tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Situasi ini tentu dapat membuat kita merasa kecewa atau tidak dihargai. Dalam kondisi tersebut, penting untuk tetap bersikap profesional, jangan membalas dengan cara yang sama atau menyebar keburukan rekan kerja tersebut. Sebaliknya, kita bangun komunikasi yang terbuka dan jelas. Jika diperlukan, sampaikan penjelasan kepada atasan berdasarkan fakta, bukan dengan emosi. Selain itu, dokumentasikan pekerjaan dengan baik agar setiap proses kerja memiliki bukti yang jelas. Dengan demikian, ketika muncul kesalahpahaman, kita dapat memberikan penjelasan secara objektif dan tetap menjaga integritas. Ketiga, cara menghadapi teman yang tidak menghargai hasil karya kita. Setiap orang tentu ingin usahanya dihargai. Namun, tidak semua rekan kerja memberikan apresiasi terhadap hasil kerja orang lain. Bahkan, ada yang mengabaikan, mengkritik tanpa solusi, atau mengambil ide tanpa memberikan penghargaan. Dalam menghadapi kondisi ini, jangan langsung merasa putus asa atau kehilangan semangat. Jadikan kritik sebagai bahan evaluasi apabila memang membangun. Namun, jika kritik tersebut tidak berdasar, tetaplah percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Apabila diperlukan, komunikasikan hasil kerja secara profesional kepada tim dan atasan agar setiap kontribusi dapat diketahui bersama. Yang terpenting adalah tetap berkarya dengan kualitas terbaik dan tidak bergantung sepenuhnya pada pengakuan orang lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang sangat penting dalam dunia kerja. Menghadapi rekan yang suka memancing emosi, mengadu kepada atasan, atau tidak menghargai hasil karya, memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan emosi, menjaga komunikasi yang baik, bersikap profesional, dan tetap fokus pada tujuan bersama,
kita dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan lebih bijaksana dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, saling menghargai, dan lebih produktif. Baik, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.